Recording in progress. Ya, sekali lagi selamat malam bagi Anda yang mungkin baru masuk di dalam Facebook Live dan juga bagi mereka yang akan menonton secara offline ataupun di dalam YouTube. Saya berdoa bahwa Tuhan akan memberkati Anda dan membuatkan Anda bertumbuh menjadi dewasa, menjadi matang di dalam Tuhan sehingga hidup rohani Anda menjadi produktif, berhasil, menjadi makmur dan Anda akan melayani Tuhan terus ya di dalam membangun rumah Tuhan, membangun kerajaan Tuhan. Malam ini saya berkongsi tentang berkat memberi. Kita masih lagi di dalam series ataupun dalam tema kita, aku adalah pembangun gerejaku. I am my church builder. Ya, yang saya sudah kongsikan minggu lalu dan 2 minggu yang lepas bahwa kita ini adalah pembangun gereja Tuhan, saudara-saudara. Ya, membangun gereja Tuhan itu merintis gereja Tuhan itu bukan mudah, saudara-saudara, kalau kita mengerti. Ya, dan biasanya kalau dalam hal memberi itu bukan begitu mudah untuk mengajar jemaat memberi, terutamanya jemaat yang baru, jemaat yang masih muda di dalam Tuhan, masih baik, karena pikiran mereka itu selama hidup mereka itu keuangan yang mereka ada, keuntungan yang mereka ada, harta yang mereka ada itu mereka belanjakan untuk diri mereka. Semuanya di dalam lingkungan kehidupan mereka. Just around them, for them, in the circle of their life. Ya, dan tentang gereja itu dia begitu yang paling akhir sekali mereka pikirkan. Dan kadang-kadang mereka tidak pikirkan. Yang penting bagi mereka, saya datang gereja, saya memberi, saya jatuhkan offering saya di dalam kantung persembahan, sudah cukup, ya. Tetapi di dalam diri mereka tidak ada suatu kesadaran ataupun pengertian bahwa mereka itu adalah pembangun gereja Tuhan. Saudara-saudara, jika Anda ini beribadah, jika Anda adalah anggota gereja, Anda adalah pembangun gereja Tuhan dan Anda seharusnya mengambil pemberian persembahan itu, memberi kepada rumah Tuhan, gereja Tuhan, kerajaan Tuhan itu adalah satu pelayanan. Dan kita bukan dibiarkan begitu saja, tetapi dalam firman Tuhan kita telah dijanjikan bahwa saat kita memberi itu ada berkat Tuhan, ada berkat. Nah, kalau kita berbicara tentang berkat memberi atau berkat Tuhan saat kita memberi, saudara, sebelum saya masuk di sini saya akan kongsikan dulu ini karena banyak orang Kristen dia salah mengerti, mereka ada pengertian yang salah, yang tak betul, misconception dalam hal memberi. Karena kebanyakan pendeta, kebanyakan pengkhotbah hal-hal memberi ini yang mereka utamakan itu adalah berkat Tuhan secara materi, berkat Tuhan secara keuangan dan harta, karena itulah kecenderungan manusia. Kenapa dia mau memberi kepada gereja? Kenapa dia mau memberi kepada Tuhan? Karena dia mau diberkati dengan harta, kekayaan, harta atau keuntungan bisnis. Memang itu tak salah, saudara-saudara. Tetapi kita harus seimbang, saudara-saudara. Memang benar, saya percaya Tuhan akan memberkati, boleh memberkati kita secara keuangan, harta, benda, dan sebagainya. Tapi saudara-saudara, kita jangan membatasi Tuhan. Karena berkat Tuhan itu tidak dibatasi dengan hanya berkat keuangan, berkat harta saja, saudara-saudara. Karena firman Tuhan mengatakan saat kita memberi kita akan diberkati. Tapi dengan apa itu tidak secara spesifik diberitahu. Karena kalau kita memberi keuangan dalam gereja, memberi mendukung gereja, kita mengharapkan keuangan masuk ke dalam bank kita, masuk ke dalam kantung kita, ya, menjadi makmur, bisnis kita dilipat gandakan, keuntungan bisnis kita dilipat gandakan. Itu mungkin boleh terjadi, saudara-saudara, dan kita harus percaya Tuhan akan memberkati bisnis kita, keuangan kita. Tapi kita jangan batasi pekerjaan Tuhan untuk memberkati hidup kita hanya karena kita memberi kepada Tuhan. Yang saya pasti Tuhan akan memberkati. Tapi dengan apa
itu kita biarkan kepada Tuhan. Sama ada dia memberkati kita dengan keuangan, memberkati kita dengan harta, memberkati kita dengan bisnis yang dilipat gandakan keuntungannya, atau kita dimakmurkan, itu kita biarkan kepada Tuhan. Haleluya. Saya berharap bahwa itu jelas bagi kita, saudara-saudara. Ya, banyak pendeta pengajar kadang-kadang, perintahkan supaya keuangan masuk ke dalam bisnismu. Perintahkan, deklarasikan bahwa ini akan masuk. Deklarasikan bahwa tahun ini engkau akan menjadi makmur. Engkau akan mendapat rumah yang baru. Engkau akan mendapat mobil yang baru atau kereta baru. Engkau akan mendapat kekayaan yang dilipat gandakan. Banyak kan pendeta kadang-kadang dia utamakan dan dia fokuskan kepada hal ini, sehingga banyak orang Kristen hanya berharap itu saja saat mereka memberi di dalam gereja atau memberi kepada Tuhan. Nah, itu saya kongsikan saudara supaya kita ini balance, kita seimbang, saudara-saudara. Haleluya. Ada juga yang mengatakan, engkau miskin karena engkau kurang percaya kepada Tuhan. Tidak semestinya, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, orang miskin sebenarnya kaya di dalam iman. Tidak semestinya orang kaya itu dia ada iman yang banyak karena dia percaya Tuhan memakmurkan dia, menjadikan dia kaya. Tidak semestinya, saudara-saudara. Banyak juga orang yang tidak kenal Tuhan, mereka kaya. Mereka bilioner, mereka banyak harta, tapi mereka tidak kenal Tuhan. Jadi bagaimana kita mau menjelaskan itu, saudara-saudara? Tapi tidak semestinya Anda ini miskin, tidak juga semestinya Anda ini orang yang kudus, orang yang saleh. Karena engkau miskin, engkau menjadi orang kudus dan menjadi orang yang rohani. Tidak semestinya, saudara-saudara. Ya, tidak semestinya. Jadi, saudara-saudara, untuk mengajar, untuk belajar, memberi kepada Tuhan itu mengambil waktu. Sehingga kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan yang saya mau bawakan kepada kita malam ini, ada 2 perkara yang saya mau kongsikan. Sebenarnya ada 4 hal di sini. Tapi karena waktu saya tidak akan habiskan semua. 2 perkara saya kongsikan malam ini. Dan yang 2 lagi saya akan tinggalkan untuk minggu yang saya akan khotbahkan lagi. Ya, itu 2 minggu selepas ini. Ya. Minggu depan saya tidak akan berkhotbah karena Pastor Syukaina akan berkhotbah minggu depan. Jadi setelah itu tanggal 18 saya juga tidak berkhotbah karena Pastor Ling akan berkhotbah. Dan selepas tanggal 18, saya akan bawa firman Tuhan. Jadi nanti saya akan sambung apa yang saya tinggalkan malam ini. Ada 4 perkara, 2 perkara saya akan kongsikan malam ini. Ya. Jadi sama-sama dengan bahasa Inggris, saya juga kongsikan 2 perkara yang saya kongsikan malam ini. Nah, mari kita buka Alkitab kita dan kita baca di dalam buku Filipi, pasal 4, dari ayat 15 hingga ayat 19. Ya, saya percaya Anda sudah membaca buku Filipi. Sebenarnya banyak orang Kristen baca buku Filipi karena buku Filipi adalah buku yang kecil, hanya 4 bab atau 4 pasal, dan banyak janji-janji Tuhan di dalam buku Filipi ini. Jadi saya percaya saudara-saudara sudah membacanya, dan mari kita baca ayat 15 hingga ayat 19 Filipi pasal 4. Di ayat 15 ini Paulus menuliskan surat ini kepada gereja di Filipi atau jemaat di Filipi. Kita baca ayat 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun atau tidak ada satu gereja pun. Jemaat di sana adalah gereja, ya. Kalau kita di sini jemaat itu maksudnya church member, anggota gereja. Jemaat itu atau gereja, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Dalam bahasa Inggris katanya sharing and giving. Maksudnya yang mendukung atau support ministry. Ya. Ayat 16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ayat 17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin membesar keuntunganmu. Saya akan jelas itu nanti. Ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu
daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku, ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Luar biasa firman Tuhan di sini. Paulus memulakan gereja di Filipi saat dia berjalan keliling sampai ke Tesalonika. Dan tidak jauh, Tesalonika dari Filipi tidak jauh, mereka berada dalam satu kawasan dan menjadi koloni di bawah pemerintahan Rom. Dan di Filipi ini karena penduduk ataupun jemaat Yahudi itu tidak banyak, jadi mereka tidak boleh mendirikan satu bait Tuhan atau rumah Tuhan, dipanggil sinagog, tempat mereka beribadah. Jadi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi di Filipi ini atau di Filipi ini akan pergi di tepi sungai dan mereka akan beribadah di situ. Mereka akan menyembah Tuhan di tepi sungai. Jadi waktu Paulus berjalan keliling, dia sampai ke sini dan dia pergi ke sungai itu untuk beribadah, berdoa bersama dengan orang-orang Yahudi di sana dan bertemu dengan satu perempuan atau satu wanita yang dipanggil Lydia namanya. Di sini berkata, Paulus itu mengungsikan firman Tuhan atau Injil kepada dia. Di dalam Kisah Rasul 16:15 katanya, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi itu caranya Paulus memulai ataupun mendirikan, merintis gereja di Filipi. Ya, jadi sewaktu Paulus di situ, dia terus berjalan keliling dalam Kisah Rasul 17 kalau kita baca. Dia berjalan keliling dari Amphipolis. Katanya Kisah Rasul 17:1 katanya Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amphipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Itulah yang dimaksudkan Paulus bahwa Filipi ini dia juga mendukung Paulus satu dua kali mengirimkan bantuan kepada dia, support pelayanan Paulus dalam Filipi 4 ayat 16. Jadi Paulus menuliskan surat ini sebenarnya kepada orang Filipi atau gereja di Filipi, karena gereja Filipi ini katanya tadi kita baca dalam Filipi 4 ayat 15 hingga 19 bahwa Paulus waktu dia mulai memberitakan Injil kepada mereka, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang memberi, tidak ada yang support, tidak ada yang memberi kepada pelayanan Paulus, hanya jemaat ataupun gereja di Filipi. Nah, saudara-saudara, gereja di Filipi ini adalah gereja yang masih bayi, masih muda, young church. Dan jemaatnya juga kecil. Bukan dia gereja yang besar, tapi gereja yang kecil. Tapi Paulus menulis surat kepada Filipi ini, surat Filipi ini kepada orang gereja di Filipi karena dia mau berterima kasih kepada mereka. Bukan saja berterima kasih, tapi dia mau memuji mereka karena pertolongan, bantuan mereka, dukungan mereka kepada pelayanan Paulus. Mereka mengirim bantuan kepada Paulus. Bukan itu saja, tapi buku Filipi ini ditulis Paulus karena Paulus mau bersuka cita bersama dengan mereka. To rejoice. Kalau kita baca buku Filipi ini, kita seolah-olah merasakan moodnya Paulus. Dia begitu bersuka cita. Ya, dalam buku Filipi kita akan mendapati perkataan katanya bersukacitalah. Ya, Paulus bersuka cita karena Filipi walaupun gereja yang kecil, gereja yang muda, tapi mereka mengambil untuk melakukan, mendukung, membantu Paulus dalam pelayanan dia. Luar biasa saudara-saudara. Jadi kita di sini, mungkin gereja Anda sudah lama. Mungkin Anda sudah menjadi anggota gereja sudah lama. Bukan seperti orang-orang di Filipi
hanya 3 minggu bersama dengan Paulus. Tapi luar biasa apa yang terhasil di dalam iman mereka percaya kepada Tuhan sehingga mereka mendukung pelayanan Paulus. Saudara-saudara, kalau Anda sudah berada di gereja bukan 3 minggu, tapi 3 tahun, mungkin ada yang 30 tahun, Anda seharusnya sudah menjadi anggota gereja ataupun murid Yesus ataupun orang percaya yang mendukung gereja Anda, saudara. Bukan hanya mencari gereja yang gede, gereja yang baik, gereja sound systemnya bagus, tapi gereja Anda, mungkin gereja Anda kecil di kampung, gereja Anda tidak besar, mungkin gereja Anda ada kekurangan keuangan yang perlu dibantu, didukung. Andalah yang menjadi pendukung, Andalah yang menjadi pembangun gereja Anda. Saudara-saudara, haleluya. Anda harus rajin, setia, memberi perpuluhan Anda, memberi persembahan kepada gereja. Bantu gembala Anda, saudara-saudara. Kalau semua jemaat melakukan tanggung jawabnya, memberi perpuluhan, memberi persembahan, gembala itu boleh melakukan pelayanan dengan baik. Gembala itu akan terdorong untuk melakukan pelayanan yang baik. Ya, saudara-saudara, di dalam pengalaman hidup saya sebagai pastor, saya mengerti. Banyak pastor-pastor, gembala-gembala di gereja-gereja kecil, walaupun di gereja-gereja di kota, tapi mereka gereja kecil karena keuangannya tidak kuat. Banyak gembala itu dia berdoa, dia bergumul kepada Tuhan, dia menangis, bergumul, berseru kepada Tuhan supaya berkat Tuhan datang dalam gereja, berkat Tuhan datang dalam hidup dia, supaya dia dapat melayani Tuhan. Hari ini banyak juga gembala-gembala, saudara, kesian. Ada gembala harus menjadi driver Uber ya dulu. Ada sekarang menjadi driver Grab. Ada yang menjadi driver Maxim. Ada yang jual ini, ada yang ikut direct selling. Ada yang menjual ini, menjual itu, saudara-saudara, karena gereja tidak cukup uang untuk membayar gaji pastor. Saya pikir ini tidak seharusnya terjadi. Apabila jemaat sadar, jemaat mengerti, jemaat menjadi hamba Tuhan, jemaat mengambil, memberi, itu adalah pelayanan. It's a ministry. Kita membangun gereja sama-sama. Bukan saja jemaat tidak memberi, tapi ada jemaat dia komplain, dia merungut. Ya, ini itu. Saudara-saudara, tidak seharusnya kita lakukan. Dukunglah gereja kita, dukunglah gembala Anda. Ya, ingatlah pemimpin Anda. Itu buku Ibrani 13 ayat 7 ayat 17, dia sudah mendorong kita. Ayat 21 tentang pemimpin kita, saudara-saudara. Mungkin gembala kita bukanlah terkenal seperti Benny Hinn, bukanlah terkenal seperti Mantofa, bukanlah terkenal seperti hamba-hamba Tuhan yang sering kita lihat di dalam YouTube. Tapi itu gembala kita. Itu adalah bapa rohani kita. Itu adalah bapa rohani gembala kita yang mengajarkan firman Tuhan kepada kita, saudara-saudara. Marilah kita sama-sama dukung dia. Bangunkan gereja sama-sama, saudara. Haleluya, haleluya. Kita adalah pembangun gereja kita, saudara. Banyak kadang-kadang jemaat dia lihat di sana di sini, dia mau pindah sana ke sini, pindah sana ke sini. Tapi tidak melayani Tuhan, tidak mendukung, tidak membantu. Kalau kita diberkati, kita ingat gereja. Mungkin kita ada bonus setiap tahun, ingatlah gereja, ingatlah gembala, ingat Tuhan. Ya, kalau kita dipromosi, kalau kita ditambahkan gajinya, ingatlah Tuhan, saudara-saudara. Karena segala sesuatu itu datang dari Dia. Dan Tuhan berkati kita supaya kita boleh menjadi orang-orang yang membangun rumah Tuhan. Ya, bagian kedua nanti saya akan khotbahkan dalam buku Hagai. Tuhan, apa rasa Tuhan dan apa yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel yang kembali dari tawanan tapi tidak membangun rumah Tuhan. Tuhan begitu sakit hati, begitu sedih, sehingga Tuhan menahan berkat dia, menutupi langit, dan tidak mencurahkan berkat kepada anak-anak orang Israel. Karena mereka tidak membangun rumah Tuhan. Saudara, sangat penting.
Di dalam ayat 15 dan 16, saat kita memberi, apa yang terjadi? When you give, what will happen? Yang pertama di ayat 15 dan 16, memberi itu membawa satu impact. Ada impact yang terjadi apabila kita memberi atau dampak. Your giving makes an impact. Kalau kita lihat di sini, kita pelajari apa yang terjadi dalam hidup Paulus. Yang pertama, impact yang terjadi adalah pemberian orang Filipi ini membawa impact kepada pelayanan Paulus. Paulus dapat melayani 1 tahun setengah di kawasan Tesalonika, Berea, Athens, dan juga Korintus. Kisah Rasul 18 ayat 11. Paulus tinggal di situ. Dan gereja Filipi memberikan support kepada Paulus. Dia 1 tahun setengah buat pelayanan di situ. Ya, pelayanan Paulus mendapat impact daripada dukungan dan juga support daripada gereja Filipi. Gereja Filipi dan Tesalonika itu, ataupun Filipi dengan Tesalonika itu hanya kurang lebih 100 batu atau 100 mil dari antara satu sama lain. Jadi untuk ke sana dan kembali itu bukanlah begitu susah. Ya, Epaphroditus, anggota gereja Filipi, dikirim untuk membawa pertolongan bantuan ini kepada Paulus di Tesalonika. Ya, dan itu menjadi berkat pelayanan Paulus. Apa yang kita berikan kepada Tuhan itu akan melakukan sesuatu. Dan satu impact yang terjadi. Satu berkat yang terjadi. Sama seperti Tuhan berkata dalam Yesaya 55 dan ayat 11. Katanya, demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saat kita memberi, kita melepaskan berkat kepada orang lain, terutama dalam pekerjaan Tuhan, itu tidak akan kembali kepada kita kosong, saudara-saudara. Tapi itu akan membawa impact kepada pelayanan. Terutamanya kalau kita memberi kepada pelayanan atau hamba Tuhan yang melakukan pelayanan, pemberian itu akan membawa satu impact di dalam pelayanan. Yang kedua, impact itu akan terjadi bukan saja kepada pelayanan, tetapi kepada hamba Tuhan atau orang yang menerimanya. Sama seperti Paulus. Bagaimana kita tahu bahwa pemberian orang Filipi itu membawa satu impact kepada kehidupan Paulus? Bagaimana kita tahu? Karena Paulus menyebutnya. Paulus mengingatinya. Waktu Paulus tulis surat kepada orang Filipi ini, sebenarnya dia telah menerima satu pertolongan, satu bantuan lagi dari Filipi. Itulah sebabnya dia mengirimkan surat ini kepada Filipi daripada Epaphroditus yang sudah membawa bantuan dan berkat kepada Paulus. Jadi Paulus ingat, dulu kamu sudah beri kepada saya dan sokong saya, dukung pelayanan saya. Aduh, Anda berikan lagi sekarang. Paulus bersyukur, berterima kasih, bersuka cita, dan memuji mereka karena berkat pertolongan mereka kepada Paulus. Jadi Paulus ingat pemberian mereka. Saudara-saudara, apabila Anda memberi dalam pekerjaan Tuhan, mungkin Anda tidak lihat setiap minggu Anda beri offering, setiap bulan Anda memberi perpuluhan. Kalau Tuhan berkati Anda, digerakkan Tuhan barangkali, Anda memberi kepada pastor Anda memberi kepada gereja Anda. Walaupun kita tidak lihat kadang-kadang, tapi yang pastinya pemberian kita akan membawa suatu impact di dalam pelayanan dan juga di dalam kehidupan hamba Tuhan yang melayani. Haleluya, haleluya. Kita baca di ayat 17, yang kedua saya mau kongsikan. Ayat 17, katanya, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Kita baca ayat 16 kembali, 16-17. Karena di Tesalonika kamu pun telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. 17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin membesar
keuntunganmu, saudara. Yang kedua, katanya makin besar keuntunganmu. Dalam bahasa Inggris katanya, that will increase in your account. That will abound or will increase in your account. Paulus berkata, I do not seek the gift, but I seek the fruit that will abound or that will increase in your account. Maksudnya di dalam account saudara. Saudara, kita harus mengerti kita ada dua account bank. Kita ada account duniawi dan kita ada account surgawi. Itu yang dimaksudkan Paulus di sini bahwa ya itu akan ya menjadi suatu keuntungan di dalam kehidupan kita. That will increase ataupun ditambahkan di dalam keuntungan kita ataupun di dalam account kita, saudara-saudara. Kalau kita baca dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana ini terjadi? Ya, bagaimana ini terjadi? Memberi itu akan memperbesar keuntungan kita ataupun menambahkan keuntungan kita di dalam account surgawi kita, saudara-saudara. Apa yang dicari Paulus? Kata Paulus, aku sudah biasa hidup kekurangan, serba kekurangan atau hidup berlimpah-limpah. Paulus sudah biasa. Biasanya hamba-hamba Tuhan seperti itu ataupun orang Kristen yang sudah mengerti dewasa seperti itu kita boleh hidup dalam serba kekurangan, kita boleh hidup di dalam kelimpahan karena kita tahu Tuhan yang menyediakan dan Tuhan yang memberkati. Ya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 19 hingga 21 katanya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Benar ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa, saya percaya Tuhan Yesus tidak bermaksud bahwa kita tidak perlu kerja, kita tidak perlu mengumpulkan harta ataupun tidak masukkan uang ke dalam bank kita. Itu bukan maksudnya. Tapi Yesus berkata kita harus ingat bahwa ada account di atas sana. Segala yang kita lakukan di dalam bumi ini akan ditambahkan di dalam account kita di surga, saudara. Karena kita akan dipertanggungjawabkan. Kita akan diberikan ganjaran saat kita berdepan di hadapan Tuhan nanti. Amsal 23 ayat 5 berkata, atau ayat 4 dalam bahasa, jangan bersusah payah, 4 dan 5, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Itu hal-hal materi duniawi, hanya sementara. Saya dengar satu orang yang sudah bersarang, ya, jadi dia sudah mau keluarkan dia punya uang persaraan ataupun EPF. Mungkin kalau saya tidak salah 100.000 lebih. Ya, dia pergi ke bank hari ini, pagi ini, waktu dia pulang, dia menerima suatu panggilan telepon yang berkata ini scam ya, scammer, telepon dia. Hari itu juga uangnya itu lenyap, tidak dapat lagi. Kita hati-hatilah. Right? Tapi katanya kita kumpulkan harta di surga, ngengat dan karat tidak akan merusakkannya, pencuri tidak akan mencurinya. Matius 10 ayat 42, Yesus berkata, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi kita akan menerima ganjaran. Setiap perbuatan kita dalam bumi ini, Tuhan akan hitung, dan kita akan menerima ganjaran. Tidak akan hilang, saudara-saudara. Saudara, apakah yang kita lakukan supaya
keuntungan kita itu di sorga atau account kita di sorga itu diperbesar dan bertambah. Malam ini saudara-saudara, apa yang terjadi kalau kita membangun gereja Tuhan? Yang pertama, dia membawa impact. Yang kedua, dia akan menambahkan ke dalam account kita di sorga, saudara. Ya, jadi dua hal saya kongsikan malam ini. Saya mau ingatkan kita kembali lagi, minggu lalu saya kongsikan bahwa memberi itu adalah satu pelayanan, satu ministry. Soalannya, adakah saudara sudah mengambil pelayanan ini? Mungkin Anda bukan pendeta, mungkin Anda tidak pun terlibat dengan apa pelayanan di gereja, musik, worship, ushering, sekolah minggu, muda-mudi, apapun. Mungkin kita tidak terlibat, kita hanya datang gereja beribadah. Tapi itu bukan bermaksud saudara tidak ada pelayanan. Pelayanan Anda adalah pelayanan memberi. Dan Anda harus bertambah menjadi excel, bertambah maju, bertambah baik di dalam hal memberi. Karena gereja, kerajaan Tuhan itu memerlukan Anda, saudara. Itulah pelayanan yang ditetapkan Tuhan bagi Anda. Tapi bukan bermaksud yang pendeta, yang pemimpin, pelayanan itu tidak memberi, karena itulah pelayanan mereka. Paulus berkata kepada orang-orang Korintus, kamu ini sudah begitu kaya dengan banyak pelayanan. Berkhotbah, berkata-kata, hikmat, iman, kasih. Kamu bertambah sekali menjadi kaya dalam hal ini. Tapi kata Paulus, jangan lupa Anda juga harus menjadi di dalam pelayanan pemberian. 2 Korintus 8. Saudara, kita ambil hal ini secara serius. Apalagi kita hidup dalam akhir zaman ini begitu banyak cobaan. Hidup dalam bumi ini hanya sementara dan tidak panjang, tidak pendek. Kalau kita hidup pun 50 tahun dalam dunia ini, tidak panjang. Kalau umur kita pun sampai 80, masih tidak panjang lagi, saudara, karena setiap manusia akan mati. Setiap manusia akan meninggal. Dan kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan kita akan dipertanggungjawabkan, saudara-saudara. Biarlah kita melakukan yang terbaik dan memakai segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun kerajaan Tuhan, supaya kita akan membawa impact kepada orang di sekeliling kita, terutamanya mereka yang mau percaya Tuhan Yesus. Saudara, semoga Anda diberkati dan semoga Anda disadarkan Tuhan supaya Anda mengerti. Inilah pelayanan kita. Inilah pelayanan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa karena berkat-Mu. Terima kasih karena apa yang Engkau sudah lakukan dalam hidup kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk mendapat kekayaan. Engkau memberikan kami tubuh yang sehat supaya dapat bekerja. Engkau memberikan kami pikiran, otak yang penuh dengan hikmat, sehingga kami menjadi pintar. Kami menjadi orang-orang yang mahir dan ahli dengan hal-hal yang kami lakukan. Terima kasih, kami mau akui segala sesuatu yang kami ada datang daripada-Mu Tuhan. Bapa, kami mau menjadi pembangun gereja-Mu. Kami mau menjadi pembangun kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih, pakailah kami Tuhan, pakailah kami Tuhan. Dan terima kasih karena janji-Mu Engkau memberkati saat kami memberi ke dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara, kita akan jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkatimu dan seisi keluargamu. Tuhan berkati, selamat malam. Amin.